Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Julialo secara live. Kita menikmati hari yang baru pada pagi hari ini dan kita bersyukur karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, anugerah dan berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita boleh menikmati setiap pagi dalam anugerah dan segala pertolongan Tuhan. Kalau kita ada pada saat ini dengan segala keberadaan kita dalam kondisi dan kesehatan yang baik, yang prima, itu semua karena anugerah dan berkat yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan berkaitan dengan dipulihkan dalam kehidupan kita, dipulihkan dari masalah kita. Karena setiap manusia yang hidup pasti dia punya masalah. Persoalannya adalah bagaimana kita merespon, menanggapi, bagaimana kita memandang masalah dari sudut pandang Tuhan sehingga kita tidak mengalami tekanan yang berlebih-lebihan. Kita tidak mengalami tekanan yang membuat kita stres, kita tidak mengalami tekanan yang membuat kita tidak bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Karena kita percaya bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu akan bisa berjalan dalam segala kehendak Tuhan. Dan di dalam Tuhan kita percaya bahwa akan terjadi pemulihan yang Allah bisa siapkan dan sediakan bagi setiap kita, asal kita bertahan di tengah-tengah persoalan dan pergumulan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya ingin membaca dua ayat di dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang ke-12 dan 13. Dua ayat saja kita akan baca dan renungkan pada pagi hari ini. Filipi pasal 4 ayat 12-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Simak, perhatikan dan dengarkan baik-baik ayat ini, supaya ini akan menguatkan dan memberikan pertolongan kepada kita secara roh. Kita diberi kekuatan baru, karena kekuatan dari firman ini akan mengerjakan sesuatu yang penting dalam hidup kita secara rohani. Dan kita akan diberi kekuatan demi kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Filipi 4 ayat 12 dan 13 saya baca buat kita semua, perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi ayat 13 berkata, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia itu Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu tahu bahwa salah satu kitab dari penjara atau salah satu buku atau salah satu surat yang ditulis oleh Paulus dalam penjara adalah kitab Filipi. Kita tahu keadaan orang yang ada di dalam penjara. Pasti dia tidak akan senyaman orang yang ada di luar penjara. Pasti ketika orang ada di dalam penjara itu dia terbatas, terkungkung. Ruang geraknya menjadi sangat tidak bebas karena orang ada di dalam penjara. Tetapi Paulus dalam hal ini seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan, itu tidak lagi melihat situasi penjara menjadi sesuatu yang mengungkung dia, tetapi dia dengan bebas karena roh dan jiwanya dan hatinya yang terfokus dan merdeka di dalam Tuhan, menulis kepada jemaat yang ada di luar penjara, yaitu jemaat Filipi. Salah satu bagian yang tadi kita sudah baca, dia berkata bahwa aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Tetapi tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah pernyataan yang sangat luar biasa, bahwa Paulus tidak dibelenggu oleh masalah demi masalah yang dia alami. Sebagai seorang pemberita Injil, sebagai seorang rasul, ada banyak masalah yang dihadapi Paulus. Dia bisa salah mengerti, bisa dikejar-kejar orang Yahudi untuk dibunuh. Dia dimusuhi oleh banyak orang yang tidak setuju dengan Paulus. Tetapi semua itu terus membuat semangat bagi Paulus untuk memberitakan kabar sukacita, kabar Injil, kabar baik mengenai keselamatan di dalam pribadi Kristus. Tidak ada yang bisa menahan Paulus karena dia tahu siapa yang menjadi kekuatan, siapa yang menjadi sumber kekuatan tiap-tiap hari yang dimiliki oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara sekalian, aplikasi pada masa kini bagi kehidupan kita, tidak ada yang bisa menahan kita ketika kita memiliki Tuhan. Masalah apapun yang datang dalam kehidupan kita tidak akan membuat kita jatuh sampai tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Sama seperti sikap Paulus menghadapi tantangan yang datang dalam kehidupan pelayanannya. Dia tetap terus memandang kepada Tuhan. Dia tetap terus fokus kepada Tuhan. Dan itu yang harus kita ambil juga sebagai sebuah sikap. Kita harus terus memandang kepada Tuhan. Kita tidak membesarkan masalah kita. Sebab jika orang membesarkan masalahnya, maka dia nggak akan lihat Tuhan dalam hidupnya. Pandanglah Tuhan. Pemazmur mengatakan,
Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolongan? Pertolongan kita adalah datang dari Tuhan. Mazmur 121 ayat 1. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam setiap kehidupan kita. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah, tetapi ada sikap-sikap yang harus kita ambil sebagai sebuah respon terhadap masalah kita. Yang pertama adalah ampuni diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri, sehingga masalah terus mengekang dia. Dia tidak bisa kemudian melihat bahwa ada cara Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, yang membuat kita bisa bebas. Yang penting, yang pertama, kita perlu mengampuni diri kita sendiri. Bukankah juga firman Tuhan berkata, ampunilah kesalahan orang lain seperti kamu juga mengampuni diri sendiri. Tuhan tidak akan bisa mengampuni kita kalau kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri, dan kita tidak mungkin bisa mengampuni orang lain. Mintalah pengampunan, pemulihan dalam diri kita sendiri supaya kita bisa diampuni. Yang kedua, hadapi masalah kita dengan jujur. Kita cari akar permasalahannya, lalu kita lihat akarnya di mana, lalu kita selesaikan. Lalu yang kedua adalah terimalah, atau yang ketiga adalah terimalah tanggung jawab kita dalam persoalan itu. Kita perlu menerima segala persoalan kita, supaya kita tidak mengalami tekanan. Jangan mencari kambing hitam kepada orang lain. Yang keempat, ampuni orang-orang yang tersangkut dalam masalah yang kita hadapi. Siapapun diampuni. Dan yang terakhir adalah mintalah Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa terbebas dari segala hal yang bisa menekan kita. Mintalah Roh Kudus untuk menunjukkan apa masalah kita yang sesungguhnya, dan bertanyalah kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Kita perlu berdoa. Mintalah hikmat dari Roh Kudus, mintalah pimpinan daripada Tuhan untuk kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Mintalah anugerah dan belas kasihan Tuhan dalam bersikap untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Kalau kita memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan, kita bisa memiliki sebuah analisa yang baik apa akar masalahnya. Kita bisa mengampuni diri kita sendiri, kita bisa mengampuni orang lain, dan kita bisa berdoa kepada Roh Kudus, meminta pertolongan Roh Kudus. Maka saya sangat yakin dan sangat percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan. Tuhan akan bisa memulihkan kita. Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan di dunia ini. Yang pertama, kita perlu, dan yang utama adalah kita perlu bersandar kepada Tuhan. Karena kekuatan kita hanya satu-satunya, yaitu Tuhan. Sama seperti virus corona yang kita hadapi hari-hari ini. Belum ada penawarnya, belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, tetapi kita percaya bahwa ketika kita berlindung kepada Tuhan dan dengan berhikmat menjaga diri kita sendiri dan kesehatan kita, menjaga kondisi fisik kita, maka kita akan terbebas. Kita akan terproteksi oleh Tuhan. Karena kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Dan bersama-sama kita bekerja sama untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mempermuliakan Tuhan sekarang ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Jadi jangan pernah khawatir, jangan takut. Tuhan beserta kita. Bukankah Dia Immanuel, Allah yang beserta kita? Bersama dengan Tuhan kita punya kekuatan menghadapi segala persoalan pergumulan kita, dan kita pasti dan bisa dipulihkan karena karya dan pertolongan dari Roh Kudus Tuhan yang kita kenal di dalam pribadi Kristus Yesus Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tujuan rohmu kepada Tuhan. Terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Jundi Allah menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.